Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Minggu 2 Maret 2025, hari Minggu biasa yang ke-8. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 39 sampai dengan ayat 45. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita dengar hari ini memuat serangkaian perumpamaan, pepatah yang semuanya berkisar pada watak orang dan pengaruhnya pada orang lain. Maka ada baiknya kali ini kita mencari dan merenungkan arti perumpamaan dan pepatah itu dalam warta Injil tadi. Seperti yang dipaparkan oleh Romo Gianto, seorang Yesuit pakar filologi dalam ulasannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Di sini jelas maknanya, orang yang tidak bisa melihat tentu tidak memiliki kemampuan menunjukkan jalan. Bila terjadi, maka resiko terjerumus menjadi suatu kenyataan. Tentu saja ini bukan untuk membicarakan perkara orang buta menuntun orang buta belaka, tetapi mengajak orang kita semua untuk berpikir, apakah aku betul-betul jeli melihat arah yang benar dan mewaspadai bahaya? Di sini ada ajakan untuk mawas diri, dan juga ajaran untuk tidak merasa tahu segala-galanya. Bahkan tersirat sindiran, aku ini boleh jadi buta, tidak melihat dengan jelas, maka berupayalah agar memiliki wawasan yang sehat lebih dulu sebelum mulai menuntun orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bila dipahami seperti ini, maka kaitannya dengan pepatah berikutnya cukup jelas. Dikatakan tadi, seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mereka yang merasa bertugas mengajarkan jalan yang benar kepada orang banyak mesti pernah belajar dari awal sampai akhir, sampai tuntas memiliki kebajikan seperti gurunya. Diisyaratkan di sini kerja keras untuk maju dan mendapatkan kemahiran yang bisa benar-benar menuntun orang lain. Apakah mungkin orang bisa sama dengan Yesus Sang Guru sendiri? Saudara saya yang terkasih, pertanyaan itu sulit dijawab. Hanya bisa didekati dengan batin yang tulus dan berani. Meski amat dekat dengan Tuhan Allah sendiri,
sehingga dapat membawakan wajah ilahi ke orang banyak, Yesus menurut warta perjanjian baru menjadi sama seperti kita ini. Ini adalah warta terdalam iman Kristiani. Nah, bila begitu, maka masuk akallah bila kita memang dapat sama dengan Dia, asal kita membiarkan diri ke sana dengan segala kelemahan serta kerapuhan kita. Bahkan, ini jalan untuk mengatasi keterbatasan manusiawi sendiri. Pepatah yang kedengarannya biasa-biasa saja sebetulnya memuat ajaran batin yang amat dalam, tetapi tetap sederhana. Saudara-saudara yang terkasih, firman berikutnya, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Lalu, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudari yang terkasih, firman ini akan menuntun kita semua, yakni ke dalam hidup toleran di masyarakat. Menunjukkan bahwa biasanya lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada kelemahan sendiri. Kedua pepatah ini mengajak orang berkaca, melihat diri sendiri, apakah penglihatan kita terhalangi oleh balok pikiran serta keyakinan kita sendiri yang membuat kita tidak mampu melihat yang baik dalam diri orang lain, atau justru kita merasa perlu menolong orang dengan mengeluarkan serpih kecil di dalam mata orang lain. Tapi serpih itu sebetulnya hanya proyeksi balok yang membutakan mata batin sendiri. Saudara yang terkasih, yang hendak dikemukakan di sini ialah agar orang pandai-pandai memeriksa diri, apakah betul-betul mampu menghasilkan buah yang baik, menghasilkan hal-hal yang dapat dinikmati orang lain. Dan bila jujur merasa begitu, syukurlah. Ini kepuasan batin yang amat membawa maju lebih jauh. Juga akan membuat orang peka akan hal-hal yang patut dihindari. Saudara-saudara yang terkasih, pada akhir warta Injil ini ada ungkapan yang menjelaskan bagaimana semua yang hingga kini dibicarakan ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara yang terkasih, sadarilah bahwa orang baik itu bukannya orang yang berusaha mati-matian berbuat kebaikan. Ini bukan cara berbuat baik. Ditandaskan di sini bahwa berbuat baik itu dimungkinkan oleh adanya kekayaan batin yang melimpah keluar. Bukan kebaikan yang disodor-sodorkan, apalagi dipaksa-paksakan. Maka dari itu, saudara yang terkasih, mari kita merenung sejenak, memeriksa dan memikirkan apa yang telah kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik kita selama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhanku, ampunilah segala kekurangan dan kegagalanku dalam berbuat baik, karena selama ini aku berbuat bukan karena kelimpahan dari kekayaan hati, melainkan memaksa-maksa diri berbuat baik. Jelaslah ini bukan yang Kau kehendaki. Maka curahkanlah rahmat-Mu sehingga hatiku dikuasai oleh kepenuhan dan kelimpahan kehendak baik yang berasal dari-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.